Jumpa lagi di channel saya Rama Sekiana. Kali ini saya mau monitoring beban ya guys, panel surya. Ini rumah saya sudah pakai lampu panel surya semua, jadi semuanya terhubung dengan ini guys. Ini adalah box panel surya 180 WP, masih kapasitas kecil dengan daya baterai atau daya simpan aki menggunakan 120 Ah. Itu akinya macam-macam guys. Untuk ampere hour-nya itu macam-macam. Ada yang 20 ampere hour, ada yang 7 ampere hour, ada yang 10 ampere hour. Saya gabung di rangkai paralel. Jadi sistem 12 volt. Total semua di beban SD daya, maksud saya dayanya itu sekitar 120 ampere hour ya. Untuk kapasitas beban ini ya 15 watt ya. Ini saya gunakan untuk kapasitas beban lampu penerangan rumah sekitar 15 watt, lampu LED aja untuk sistem 12 volt. Jadi saya untuk inverternya saya nggak pasang permanen, jadi kalau seperlunya saja untuk inverter. Kalau soalnya masih beban dayanya masih kecil ya, beban daya dari kapasitas daya tampungnya masih kecil. Jadi kalau untuk inverter hanya bisa digunakan untuk televisi, kipas angin, itu yang bisa jangka waktu yang lama ya, sekitar 8 jaman lah kurang lebih. Itu dengan lampu ini juga aktif juga, jadi total semuanya untuk pemakaian inverter itu untuk pemakaian sekitar 8 jam. TV LCD 1 unit sama kipas angin yang pernah saya uji coba waktu beberapa bulan yang lalu lah, saya lupa waktu itu. Cuma saya nggak permanenin, ini saya seperlunya aja kalau lagi mati lampu untuk backup aja. Tapi untuk sehari-hari saya gunakan untuk kapasitas lampu panel surya ya, lampu panel surya dengan tegangan 12 volt aja. Dan kapasitas baterai atau daya tampung hari ini malam ini 12,5 volt di 75% ya. Jadi masih cukup lama untuk semalaman sampai pagi guys. Oke, saya mau review beban yang saya gunakan ya guys. Pertama di sini guys, kita masuk di area balkon atas. Kok balkon? Lampu yang di teras atas ya guys. Nemu burung guys, ada burung guys main celok di sini guys. Kelihatan nggak guys? Ada burung perkutut guys. Nggak tahu nih burung siapa nih. Tahu ada di sini. Udah biarin aja dah. Anget kali dia dekat AC. Ini lampu PLTS ya guys. Untuk posisi di luar, di atas ya, saya menggunakan ada 2 buah. Terus saya mau review lagi ini yang di area tempat workshop saya lah. Workshop ya, area dalam lah, nggak tahu ini ruang apa. Dan di sini di kamar mandi ya guys, ini pakai lampu panel surya juga. Nah, lampu PLN-nya mati ya. Ini lampu PLN. Kalau di sini lampu PLN-nya ini guys, saya matikan. Jadi kalau malam saya hanya menggunakan lampu panel surya. Lumayan irit guys. Terangnya juga sama lampu PLN juga loh. Nggak jauh beda. Ini 2 lampu panel surya, itu lampu PLN 1. Itu saya nggak gunakan. Oke, seperti ini ya guys. Suasana di dalam rumah di rantai 2. Dan ini di area tangga nih guys. Saya kasih 1, mungkin agak redup ya. 1 doang.
Dan ini saya mati guys, cuma nggak terhubung di panel surya sih, misah ya, lampu emergency solar cell namanya. Saya beli online, lampunya ada solar cellnya ada di atas. Jadi saya mau ngecek apakah kabelnya putus atau enggak. Saya belum sempat guys, belum sempat naik ke atas genteng. Nantilah saya perbaiki lagi. Oke, kita turun ke lantai 1 guys, cek lampu panel surya. Nah di sini ada satu lagi, ini lampu panel surya juga. Lampu PLN nya ini nggak terhubung. Di kamar mandi bawah juga ini lampu panel surya, itu lampu lampu PLN nya juga tidak menyala. Jadi dan ini yang lebih uniknya nih guys. Aduh, pada ngorok guys. Tuh, ini lampu panel surya guys. Ini lampu PLN nya ini. Saya nggak hidupkan, lumayan buat lampu tidur guys. Tuh. Lumayan ya, kondisinya seperti ini. Terangnya seperti ini guys, cukup lumayan untuk menerangi. Dan di area luar, kita cek dulu area luar. Dan ini lampu panel surya. Nah ini lampu PLN nya ini yang panjang neon, nggak saya nyalakan. Ini lampu panel surya dan ini lampu PLN. Tetap berarti saya nggak pernah pakai, kalau malam hari itu saya nggak pakai lagi ya lampu PLN, jadi semuanya pakai lampu panel surya. Dan terangnya seperti ini guys, terangnya seperti ini, sama kan terangnya sama lampu tetangga yang pakai PLN. Nah, seperti ini guys. Ini area luar, kita masuk lagi ke dalam. Seperti ini guys. Ada yang tidur guys di sini guys. Oke. Terangnya seperti ini. Oke guys, kamar mandi kita balik ke kayak gini guys. Kan lumayan guys, nggak pakai listrik PLN guys, lumayan hemat kan guys. Seperti ini guys, terangnya ya kurang lebih seperti inilah. Kita masuk area tangga atas, agak remang-remang karena lampunya cuma satu. Tapi lumayan guys. Aduh, kita naik ke atas, ngos-ngosan deh. Oke. Seperti ini ya guys kondisi di lantai 2. Ini juga kondisi lantai 2. Ya berantakan tempatnya, biasa buat eksperimen, buat uji coba panel surya. Oke, kita bacakan untuk beban output dari untuk lampu penerangan ya. Di sini 15,2 atau 15,3 watt di voltase 11,8 volt. Ampernya kecil ya guys, cuma 1,28 ampere outputnya. Dan ini sudah memakan 15,2 WP ya, 9 ampere hour dan 108,3 watt hour guys. Totalnya yang sudah kepake dari jam berapa tadi? Mulai mungkin dari jam 6 ya. Jam 6 pagi, jam 6 sore maksud saya.
Dan sekarang sampai jam 1 ya, jam 1 lewat 12 menit ya. Voltase aki atau voltase daya tampung di 12,6. Beda 1 digit sama ini ya. Ini 12,5 menurun 12, ini 12,6. Tapi nggak apa-apa sih, biasanya nilai toleransi dari watt voltmeter ya. Sekarang menunjukkan sudah jam 1 lewat 13 menit. Sudah termakan, sudah terambil dayanya di 15,7 WP. Dayanya sudah diambil di 9,130 ampere hour dan 108,6 watt hour. Itu yang sudah termakan dari jam 6 sore sampai jam 1 pagi hari ini, dini hari ya. Dan voltasenya masih di 12,5 ya. Jadi ini bisa bertahan sampai pagi ya guys. Dari kapasitas daya tampung 120 Ah di DOD 50% pemakaian ya. Jadi otomatis guys, sistem panel surya yang saya punya ini otomatis. Kalau udah sampai di DOD 50% dia akan mati otomatis. Jadi sistemnya gini, pada saat daya tampungnya daya sinar mataharinya nggak full nih, ibaratnya nggak full, dia cuma sampai 12,2. Nanti begitu di 12,0 atau 11,8 ya, saya setel di 11,8 untuk controller saya setel di 11,8. Itu cut off, dia akan mati. Cuma apabila sampai jam 6 pagi dia masih di 12,0 atau 12,5 seperti ini, dia nggak akan mati. Cuma dia nggak akan cut off di sini guys, tapi dia akan yang akan meng-cut off-nya itu di sinar matahari. Jadi apabila sinar matahari muncul menyinari panel surya, otomatis sistem kerja dari load beban keluar untuk lampu penerangan ini itu udah otomatis akan mati guys. Jadi akan terputus otomatis. Biarpun ini belum sampai di DOD. Mungkin bisa ngerti ya maksud saya. Ini belum sampai di DOD 11,8 gitu. Maksudnya belum sampai di level 11,8, tetap akan mati guys. Soalnya sudah ada sinar matahari. Jadi kalau sinar matahari udah muncul, itu tandanya si sistem solar charger controller ini udah siap standby untuk mengecas kapasitas baterai yang sudah terkuras dari sore sampai pagi guys. Jadi selama dari sore sampai pagi dia udah terkuras, pada saat matahari muncul dia akan mengecas otomatis, nggak berpatokan di DOD 11,8. 12,0 juga kalau matahari sudah muncul, otomatis di sistem panel surya saya ini otomatis sudah untuk beban sudah mati semua. Jadi udah beralih ke pengecasan. Nah ini pengecasannya itu biasanya sampai matahari terbenam. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam itu dia melakukan pengecasan, dan siklusnya terus seperti itu. Dan begitu menjelang malam hari, matahari sudah tidak nampak atau sudah mulai agak gelap ya guys, itu akan menyala otomatis dari sistem panel surya saya untuk menyalakan beban lampu ya, beban lampu. Jadi sampai jam 6 sore jam 6 pagi lagi, jam 6 sore ketemu jam 6 pagi, matahari muncul, mati. Udah siklusnya seperti itu terus. Ini saya on kan setiap hari guys untuk beban lampu penerangan. Jadi setiap malam saya menggunakan beban lampu penerangan DC untuk kapasitas ini ya, panel surya saya. Jadi lumayan hemat sih guys kalau untuk beban ini ya, dipakai beban-beban lampu.
dan makannya pun nggak banyak guys, cuma 15,7 watt ya untuk semua lampu yang ada di lantai bawah sampai lantai atas. Saya pakai lampu apa ya, beli di online kemarin, yang abal-abal lah, lampu yang biasa gitu, yang sistem 12 volt, yang 1,5 volt lah ininya, 1,5 watt maksudnya saya, 1,5 watt per piece-nya. Jadi kalau ditotalin semuanya di sini di indikatornya terbaca 15,7. Dan ini lampu kabin ya, kabin mobil nih ya guys. Yang saya gunakan ini lampu kabin mobil yang ini. Saya gunakan lampu kabin mobil, saya beli di online. Ini juga lampu kabin mobil nih. Kenapa dia terang? Karena saya pakai ini ya, pakai cup ya. Kalau ini kan nggak pakai cup nih guys. Jadi pembiasan cahayanya kurang maksimal. Nanti next time lah kalau saya beli lagi cup yang seperti ini, mungkin pembiasan cahayanya mungkin lebih maksimal ya untuk di sini. Oke, next untuk berikutnya. Tapi sementara ini saya hanya menggunakan untuk beban-beban lampu DC saja guys. Setiap hari saya menggunakan lampu ini untuk penerangan rumah. Dan di sini saya pakai lampu ini guys, lampu sensor ya. Ini ada lampu sensor, kalau ada gerakan dia akan menyala tuh seperti ini guys. Ini sama seperti lampu yang di dalam, yang di tangga yang mati itu guys. Nah, solar cell-nya seperti ini guys untuk mengecasnya. Tuh yang itu, yang ini ya, ini yang hitam nih. Nah ini saya tempel di sini, tuh dia akan mati kalau nggak ada gerakan. Ini solar cell-nya saya pakai yang ini. Ini ada lagi satu lagi, ini. Nah ini sensor gerak juga, sama. Nah solar cell-nya di sini sudah jadi satu sama lampunya. Dan satu lagi di sini, ini ada solar cell rakitan saya 2 biji. Ini untuk menyalakan di garasi mobil guys. Saya belum sempat upload sih tadi yang di garasi mobil. Cuma ya itu ada 2 biji. Jadi rumah saya dipenuhi dengan solar cell. Nah yang ini solar cell apa namanya, pembantu ya. Jadi bukan pembantu, maksud saya waktu terakhir masang ini yang di sini, saya mau ke atas males guys, panas guys. Jadi saya pasang aja di sini. Yang ada 3 biji saya pasang di atas di genteng, yang 1 piece saya pasang di sini. Begitu guys. Jadi mungkin sih kalau untuk segi efisiensi waktu saya rangkai paralel mungkin agak berkurang, soalnya terpisah jauh di sini. Tapi nggak masalah sih, selama ada penyinaran dia bisa membantu untuk menghasilkan ampere, volt, dan watt. Dan ini lampu taman kita guys, lampu taman nih. Ini juga lampu taman, pakai panel surya juga guys. Tapi saya nggak punya taman guys. Ini bukan taman, rumput nih namanya. Dapat rumput dari mana ya dulu? Oh dari Lampung guys. Saya minta rumput dari Lampung. Saya tanam di sini, numbuh. Oke guys, mungkin gitu aja review panel surya beban, load beban ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe video channel saya, Rahmat Sukiana. See you, bye bye. Udah kepanjangan guys. Oke, kita beralih ke Go Green guys, Go Green.